Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan channel Miss Ling, mau menceritakan kisah nyata tentang apa benar ada pesugihan yang bisa bikin menjadi kaya raya. Suatu ketika Miss punya teman namanya M. Maaf, tidak bisa disebutkan namanya karena itu melanggar privasi dari cerita ini. Si M ini ceritanya punya usaha jual kelontongan atau grosiran yang sangat besar. Tapi beliau merintis dari hal kecil, dari nol. Dia udah menikah dan mempunyai anak. Dia mempunyai usaha itu bukan dari warisan ataupun lotre, tapi dia mendapatkan itu dengan cara meminjam uang di pihak bank. Dia beranikan diri untuk meminjam uang senilai 1 M. Dan singkat cerita, dia langsung mendapatkan uang itu dengan jaminan rumah yang ditinggali orang tuanya. Dan dia langsung buka usaha itu. Awalnya si M ini usahanya maju sampai dia bisa kebeli mobil 3. Tapi nasib berkata lain. Si M ini ternyata banyak yang iri, sehingga ada orang-orang yang mau menghancurkannya sehingga tumbang. Dan kebetulan di waktu itu ekonomi lagi sulit, krisis. Akhirnya gulung tikar. Si M kebingungan, pusing dengan harus cicilan uang yang bunganya aja senilai 7 juta. Belum lagi pokoknya. Si M kebingungan. Dan akhirnya si M itu mencari-cari gimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Sampai dia buka-buka aplikasi apa dari info-info yang terdengar dengan teman-temannya dari internet, semua dibuka gimana caranya untuk membayar hutang itu kan. udah ada peringatan dari pihak bank, katanya bulan depan akan disita rumahnya, sedangkan rumah orang tuanya itu hanya satu-satunya untuk ditempati adik beradik dan ibu bapaknya. Suatu hari si M pergi ke daerah Gunung Kawi. Dia
dia masuk lokasi itu dan bersemedi di bawah pohon yang dinamakan katanya pohon daun daru. Disitulah dia sampai berhari-hari tidak makan tidak minum. Namun tiba-tiba dia udah seminggu bersemedi, tiba-tiba dia ada kejatuhan daun itu di depannya, dan serasa katanya ada yang mengejutkan, serasa ada yang nyuruh pulang, sudah selesai katanya. Ya akhirnya si M itu pulang dengan membawa sepucuk daun daru itu. Langsung ke cerita, si M ini sudah sampai ke rumahnya dan tiba-tiba dia ada orang yang nawarin ya jasa gitu, suruh menjalankan usahanya. Di situ si M mulai bangkit lagi dan hutang-hutangnya bisa terbayar. Tapi ternyata yang didapat di situ mengerikan. Soalnya anak pertamanya yang dia sayangi, yang dia cintai, dia secara tragis tertabrak sebuah mobil dan meninggal dunia di tempat. Si M nangis histeris dan dia ingat itulah yang dia lakukan. Tapi dia pikir tidak pernah menjalin perjanjian dengan hal-hal gaib. Dia cerita hanya bersemedi tanpa makan tanpa minum selama 7 hari. Tidak ada apapun, hanya ada godaan-godaan aja. Dan terus besoknya dia dapat daun, disuruh pulang, nggak ada perjanjian apa-apa. Ternyata anak yang paling besar lah yang diambil, yang dia paling sayang, yang dia paling cinta. Dia sangat terpukul dan sangat stres. Sekarang rumahnya pun sudah bertingkat, mobil sudah 3, kendaraan bermotor sudah banyak. Tidak ada gunanya, harta berlimpah, tabungan pun, tapi tidak ada guna, tidak ada semangat hidup untuk memperjuangkan. Karena yang selama ini perjuangkan adalah anaknya, sudah tiada. Sungguh tragiskah pengalaman si M itu kan? Akhirnya sekarang dia menetap di RSJ, di rumah sakit jiwa. Stres karena memikirkan anak yang paling besarnya itu, yang paling dicinta, yang paling disayang, telah tiada. Hanya penyesalanlah yang dia dapat selama ini. Maka dari itu guys, untuk semua teman-teman, walaupun kalian susah, walaupun kalian merasa terpuruk, banyak hutang, usahakan jangan sampai kalian mencari-cari tempat-tempat yang pesugihan-pesugihan yang tidak diridhoi Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan dan meminta kepadanya. Kita pun bisa berpuasa untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mustahil Tuhan itu akan menurunkan apa yang kita mau, akan menurunkan petunjuk apa yang kita minta, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan bersujud.
juga selalu berusaha. Oke, cerita Mi sekian saja. Mohon jadi renungan kalian. Semoga kalian di sana sehat. Salam hangat, salam perdamaian. Tutup kata dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.